Saya belum pernah melihat ayah yang begitu kejam sebelumnya. Apakah Anda seorang Yahudi? Bukan. Apakah Anda seorang Yahudi? Bukan. Tidak diperbolehkan untuk menjawab dengan ragu-ragu. Saya tahu kamu seorang Yahudi, mengatakan yang sebenarnya. Cepat katakan yang sebenarnya. Ayah tahu kamu seorang Yahudi, kamu seorang Yahudi, kan? Aku bukan Yahudi. Saya seorang Yahudi, saya bukan. Saya seorang Yahudi, saya bukan seorang Yahudi. Untuk sang ayah, tidak peduli seberapa kejam dia menamparkan anaknya. Juga lebih baik daripada kehilangan nyawa. Ini adalah kisah nyata yang terjadi. Pada tahun 1942 Perancis diduduki oleh Jerman. Tanyakan kepada setiap orang Yahudi. Wajib memakai lencana Yahudi untuk menunjukkan perbedaan. Jika tidak akan dikurung di kamp konsentrasi. Mengetahui bahwa dua anak laki-laki didiskriminasi oleh teman sekelas mereka. Sang ayah segera tahu bahwa tempat ini tidak lagi aman. Mereka harus segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Tapi tujuan keluarga terlalu jelas. Jadi kita hanya bisa berpisah untuk bertindak. Dua putra yang lebih tua segera berangkat. Keluarga memutuskan untuk bertemu di Nice. Hanya Joseph dan Maurice yang tersisa. Sang ayah menyiapkan untuk mereka tiket kereta api dan tol. Dan beritahu anak-anak bahwa apapun yang terjadi. Juga jangan akui sebagai seorang Yahudi. Sebelum pergi, Joseph mengambil sekantong kelereng di atas meja. Inilah yang ditebus oleh bocah lelaki yang menggunakan lambang Yahudi di pagi hari. Tapi meskipun itu mainan favorit dia tetap harus meninggalkannya. Di bawah pengawasan sang ayah, kedua bersaudara itu mulai berjalan di jalur pelarian. Kedua bersaudara itu pergi ke stasiun kereta api dan berdesak-desakan di kereta. Ini adalah malam pertama tanpa orang tua di sisiknya. Kedua anak itu bahkan tidak mengerti mengapa mereka harus melarikan diri. Pagi-pagi sekali Joseph dibangunkan oleh kakaknya. Ditemukan banyak orang yang belum tiba udah melompat dari kereta. Orang-orang ini dipukuli dan ditembak mati, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kedua bersaudara itu ingin keluar dari sini. Kemudian menemukan bahwa Jerman telah naik ke kapal untuk memeriksa surat-surat identitas mereka. Pada saat inilah seorang pendeta yang baik hati memberi isyarat kepada dua bersaudara itu untuk duduk di sampingnya. Pendeta mengeluarkan kartu identitasnya dan memberitahu orang Jerman bahwa kedua saudara itu adalah anak-anaknya. Dengan demikian, mereka telah lolos dari kesengsaraan. Pendeta memasukkan kedua bersaudara itu ke dalam mobil. Terima kasih telah membantu kami. Saya tidak berbohong, semua anak di dunia ini adalah anak saya. Joseph tersenyum karena dia tahu. Tidak semua orang adalah orang yang baik. Tidak lama kemudian mobil pergi ke tempat lain. Sesuai dengan instruksi ayah. Untuk mencapai zona bebas, mereka harus menemukan panduan. Dua bersaudara percaya pada seorang pria yang mengendarai sepeda. Setelah memberikan deposit, mereka mengatur untuk bertemu di perbatasan di malam hari. Tetapi di malam hari, kedua bersaudara itu menunggu lama, tetapi tidak ada orang datang. Pada saat inilah sebuah mobil lewat dari jauh. Menjadi orang Jerman, kedua bersaudara itu dengan cepat melompat ke rumpun-rumput untuk bersembunyi. Melihat Jerman perlahan berjalan pergi, dia takut menangis. Anak laki-laki itu menangis dan meminta untuk kembali ke ayahnya, tetapi kakak menghentikannya. Peluk adik yang erat-erat karena dia juga takut. Untungnya pemandu tidak menipu mereka. Akhirnya dia datang. Menghindari pencarian Jerman sepanjang jalan. Kenyamanan meninggalkan tempat pertama untuk dilalui. Malam ini kedua bersaudara itu terbaring di tumpukan jerami. Selamat tidur. Tapi mau ke Nice buat kumpul keluarga. Sisanya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Karena berjalan di jalan gunung untuk waktu yang lama, kaki sang adiknya melepuh. Tapi jalan di depan masih sangat panjang. Tetap di sini karena takut ketahuan oleh orang Jerman. Kakak laki-laki itu tidak ragu-ragu, dia menggendong adik di punggungnya dan terus bergerak maju. Bocah ini melihat kaki adiknya yang lecet. Dia tidak ragu untuk menggendong adiknya di punggungnya. Tidak apa-apa. Kamu kan adik kakaknya. Aku akan membawamu ke ujung dunia. Bagi Joseph, dia tidak tahu di mana akhir dunia. Anak itu hanya tahu bahwa dia hanya aman ketika kakaknya ada di sisinya. Untungnya, mereka bertemu orang yang baik lagi. Naik mobil, mereka dengan cepat mencapai Nice. Ketika mereka berkumpul kembali dengan keluarga mereka, kedua bersaudara itu akhirnya mengungkapkan sisi polos mereka. Itu benar, bagaimanapun juga, mereka juga adalah anak-anak. Keluarga akhirnya bersatu kembali.
Semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Tapi saat-saat bahagia selalu singkat. Sang ayah mendengar berita itu melalui seorang teman. Mussolini udah ditangkap. Ini berarti bahwa Jerman akan segera tiba di sini. Hari ini adalah hari ulang tahun ibu. Seluruh keluarga membelikan ibu sebuah biola sebagai hadiah. Selama kekacauan yang disebabkan oleh perang, ibu sangat senang menerima hadiah ini. Saat dia memainkan lagu Yahudi, seluruh keluarga tenggelam dalam suara biola. Tiba-tiba ketukan pintu memecah keheningan. Tidak salah, itu adalah orang Jerman, semua anak harus bersembunyi. Setelah selesai, ayah baru membuka pintu. Jerman memberi dua bersaudara itu perintah untuk memobilisasi. Tapi untungnya, kedua bersaudara itu naik ke atap untuk melarikan diri. Sang ayah tahu bahwa keluarga harus berpisah lagi. Tapi perbedaannya adalah dua anak laki-laki kecil dikirim ke kamp pelatihan untuk anak-anak. Jika mengatakan perpisahan pertama ditutupi oleh keheningan, maka kali ini tidak berbeda dengan kematian. Menghadapi putranya, sang ayah hanya bisa mengucapkan kata-kata penghiburan kepada anak-anaknya. Tapi ketika dia kembali, semua kesedihan hanya bisa menelan dirinya sendiri. Kedua bersaudara itu dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan di kamp pelatihan. Tetapi beberapa bulan berlalu, kedua bersaudara itu tidak mendapat kabar dari keluarga mereka. Nostalgia, tapi orang tua membuat dua bersaudara memutuskan untuk pergi dari sini. Mereka dan sopirnya duduk di dalam mobil dan pergi. Tapi Nice sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh Nazi. Semua orang di sana segera dibawa oleh Jerman ke kantor inspeksi. Satu pandangan di ruangan itu adalah semua Yahudi yang mencurigakan. Satu persatu akan diinterogasi. Interogator memiliki tatapan yang sangat tajam. Dia hanya melihat dan memperhatikan kelopak mata pengemudi berkedip terus-menerus. Menghadapi penyiksaan tentara Jerman, sopir itu mengaku dia orang Yahudi. Tetapi sebagai imbalannya itu adalah tembakan Nazi yang tidak disengaja. Lanjut adalah mereka. Mereka tidak pernah melupakan nasihat ayah mereka. Tidak peduli apa, jangan mengakui bahwa mereka seorang Yahudi. Tetapi interogator tampaknya telah melihat melalui kedua bersaudara itu. Dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk berurusan dengan saudaranya. Tapi adik laki-laki itu tiba-tiba bergegas untuk mendorong pria itu. Kedua bersaudara itu mulai berkelahi dengan liar. Tindakan ini membuat interogator tertawa. Tetapi juga mengatur agar kedua bersaudara itu pergi ke ruang pemeriksaan. Untuk semua orang Yahudi, harus disunat 8 hari setelah lahir. Jadi periksa saja untuk melihat apakah kalian berdua berbohong. Dokter hanya perlu sekali melihat untuk mengetahui bahwa kedua bersaudara itu adalah orang Yahudi. Dia ingin kedua anak itu berbicara yang jujur. Kemudian memberitahu mereka bahwa dia juga seorang Yahudi. Apakah dia seorang Yahudi atau bukan? Tapi pasti dia tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Dokter sepertinya terpengaruh oleh pernyataan ini, dia menatap bocah itu. Akhirnya memutuskan untuk berbohong untuk kedua anak itu. Tapi di mata interogator, kedua bersaudara itu masih sangat mencurigakan. Dua saudara sedang diinterogasi pada saat yang sama. Untungnya, kedua bersaudara itu setuju. Keduanya bersikeras bahwa mereka adalah Muslim di Aljazair. Tapi sayangnya, interogator meminta saudara-saudara untuk mengambil sertifikat baptisan untuk membuktikannya. Jika tidak bisa mengeluarkannya dalam 2 hari, adiknya akan dikirim ke kamp konsentrasi. Mengetahui hal ini, Joseph memberitahu sang kakaknya. Kalau tidak dapat sertifikat, jangan kembali ke sini. Lebih baik satu orang mati daripada mati keduanya. Kakak laki-laki itu memeluk bocah itu dengan erat dan berjanji bahwa dia pasti akan mendapatkan sertifikat. Sangat cepat sang kakak itu dibawa pergi. Joseph karena cedera kepala yang menyebabkan meningitis. Tapi untungnya dokter menyelamatkan bocah itu. Dia mengembalikan kepada Joseph kelereng yang dipegang bocah itu erat-erat di tangannya. Beritahu anak itu bahwa dia harus bertahan hidup. Di sisi lain, saudara itu pergi ke pendeta untuk membuat sertifikat.